Kemudian watak. Watak ini setiap orang dikasih Allah dua jenis, satu turunan ayahnya, satu turunan ibunya. Tapi komposisi persentasinya tidak 50%, 50%. Kadang ada yang 50-50, ada yang 70-30, 60-40, ada yang 80%. Betul-betul watak dari ibunya, 20% dari ayahnya. Ada yang begitu. Ya. Bagaimana mendeteksi watak, Bu Aisyah? Mendeteksi watak itu banyak cara. Teman-teman psikolog, barangkali ada teman-teman psikolog di sini ya. Kalau saya bukan psikolog, saya dokter. Cuman dokter saya kan karena pasiennya narkoba, HIV dan 2 tahun terakhir LGBT, saya harus belajar psikologi ya. Tapi saya sebetulnya dokter. Teman-teman psikolog itu ilmunya untuk mendeteksi watak. Ya. Iya. Bisa dibawa ke sana. Bisa. Tapi ada juga cara yang gampang sebagai seorang ibu. Karena sebagai seorang ibu itu sepertiga harus seperti jadi dokter, ya nggak Bu? Kalau anak sakit kan ibu yang ngobatin. Sepertiga harus jadi seperti psikolog. Karena mental anak harus kita yang jaga. Sepertiga lagi menjadi gurunya. Sepertiga aja Bu. Sepertiga menjadi dokter. Bila sakit berlanjut hubungi dokter beneran. Nah gitu. Sepertiga aja. Maka sepertiga ilmu psikologi anak atau ilmu watak anak ibu harus tahu. Cara cepat paling gampang adalah, saya tanyakan bapak ibu-ibu semua ya. Bu, seandainya oleh panitia diminta kita main teater di depan sini, ibu mau pilih perannya jadi apa? Pilih dengan cepat ya, dalam hati saja ya, pilih ya. Ada 4 perannya. Apakah ibu mau jadi sutradara? Apakah ibu mau jadi penonton? Karena jangan semua main, siapa yang nonton nanti? Ya, apakah ibu mau jadi penulis skenario? Ataukah ibu mau jadi artisnya? Artis yang dadakan, nggak pakai latihan. Ya, pilih 4 peran ini, pilih 1 di antara 4 peran ini. Apakah ibu mau jadi sutradara? Apakah ibu mau jadi penonton? Apakah ibu menjadi penulis skenario? Apakah ibu mau jadi artisnya? Sudah pilih? Cepat ya, nggak usah tanya teman ya. Lo apa? Nggak usah gitu. Orang itu dia dalam otak kita. Sudah ya? Sudah dapat 1. Ya. Tadi kan kita cerita bahwa setiap orang wataknya ada 2 jenis. Sudah pilih 1 tadi? Nah, sisa 3 kan? Pilih 1 lagi. Apa yang ibu suka? Langsung dapat Bu. Sudah dapat 2 pilihan. Ada yang pilihan pertama, ada yang pilihan kedua. Oke? Ya. Tapi kita sepakat dulu. Karena ini tes sangat cepat, maka ya, akuratnya nih tes tadi 80% aja. Kalau nanti saya jelaskan ibu merasa bukan itu watak aku, berarti bukan salah watak ibu, bukan. Ya. Salah pilih ibu. Ya. Baik, ada yang pilih sutradara? Right. Ada yang pilih penonton? Ada yang pilih penulis skenario? Ada yang pilih yang pertama ya? Ada yang pilih artis? Banyak juga yang artisnya. Artis yang nggak pakai latihan ya, yang langsung ya. Karena artis ada 2, ada yang harus pakai latihan sampai dia mahir, dia muncul. Ini nggak pakai latihan, langsung. Ya, berani aja maju. Ada ya? Ya, baik. Kita bahas boleh? Yang pilih penonton, baik yang pilihan pertama maupun kedua. Tentunya yang dominan pilihan kedua. Pertama. Ya. Orang yang pilih penonton, ya, itu Allah taruh di otaknya ini yang disebut hasrat damai. Betul Bu? Mana yang tadi pilih penonton? Ibu selalu mau damai? Betul. Ciri khasnya pengamat. Dia senang mengamati. Setelah diamati dipikirin, kan gitu. Ya. Kalau pakai bahasa teori Latinnya, ya teori psikologi kepribadian namanya pragmatis. Atau dia damai. Gampang mau tahu orang damai. Kalau diajak makan, mau ditraktir, tanya mau makan apa, jawabnya terserah. Itu betul orang damai itu. Ya Bu? Iya Bu? Itu betul sudah, yang udah itu betul tuh. Banyakan terserahnya itu betul tuh. Kenapa? Karena orang damai cepat bersyukur. Ditraktir aja dia udah syukur. Udah syukur ditraktir. Masa aku yang milih? Gitu.
Nih. Orang yang memilih penonton, orang yang damai ini memang Allah sudah taruh di sininya, dia hasrat damai. Dia melakukan apa saja dengan damai. Kalaupun jadi pemimpin, pemimpin yang damai. Ya. Kekuatannya apa orang damai? Seneng bantu orang. Tapi pas dia yang ada perlu bantuan, nggak ada yang bantu. Betul, Bu? Iya, Bu. Kok nggak ada yang bantu, Bu Aisyah, padahal dia baik? Karena dia nggak enak nyuruh. Ya, Bu? Si ibu ketawa-tawa. Dalam hatinya, ya Allah gue banget. Ya, jarang marah. Ini kekuatannya di sini. Ya. Tapi itu tadi, karena selalu mau damai, ya, selalu menghindar konflik. Kalau bisa, kalau ada konflik saya pergi. Kan gitu. Tapi karena dia orang damai, dia sering dipilih orang tempat curhatan orang. Buang sampahnya gitu kan. Iya. Karena jarang marah, selalu damai, energinya habis untuk handle perasaannya. Makanya cepet tidur. Itu nyender dikit ada angin sepoi-sepoi. Ya Allah. Apalagi naik mobil jalan lurus. Bu, pas kita lihat, ya Allah, sudah di tempat kedamaian. Iya, memang ada yang watak begitu, nggak apa-apa. Kenapa? Watak damai memang memerlukan tidur agak lama sedikit. Kenapa? Itu ngecharge. Orang watak damai, Bu, bangun subuh tidur itu nggak bisa langsung loncat. Dia leye-leye dulu tuh. Kadang beker ya 4.30 bunyi, matiin dulu. Ntar 10 menit lagi. Karena ada watak bangun dengar weker langsung loncat, ada. Tapi watak penonton, watak damai itu harus leye-leye dulu. Ya, nguletnya banyak. Ya, itu. Kenapa? Karena memang dia butuh energi yang banyak. Kenapa? Dalam keseharian hidupnya harus damai. Habis energinya. Ya. Nah ini, betul, Bu? Nah itu tadi. Cuman kan saya sudah bilang, maaf kecil-kecil saya bacakan saja ya. Kan saya sudah bilang kepala ini ada program watak yang Allah kasih, sudah ada setting kekuatan dan kelemahannya. Orang damai kekuatannya damai, tenang, diplomatis. Makanya tadi seneng orang curhat. Ya. Terus apa? Praktis, mau yang cari gampangnya. Yang gampang aja dah, ya nggak, Bu? Nggak usah susah. Dapat diandalkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang rutin, monoton. Karena ada orang watak yang nggak bisa tuh pekerjaan rutin tuh, bosan dia. Oh, orang yang penonton tadi bisa. Dan dia memang humoris juga, suka bercanda, tapi agak garing. Tapi ada juga program kelemahannya, karena terlalu damai, suka menunda-nunda. Betul, Bu? Ah, besok aja deh. Kenapa? Ntar dulu, lagi enak leye-leye. Apalagi karena terlalu damai, sering tidak tegas. Kenapa? Mau damai, nggak mau keras, nggak mau kasar. Ya. Nah, ada kelemahannya, karena menghindar konflik, cari aman sendiri. Itu memang udah ada di kepala, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting tahu sehingga apa? Sehingga nggak usah dinyalain itu. Yang dinyalakan yang bagus-bagus saja. Udah ada. Sering tidak punya motivasi karena sudah damai. Kadang-kadang orang yang damai, maaf, punya rumah tipe 36, udah syukur. Kata suaminya, kita harus cari uang untuk lebih besar lagi. Sudahlah Abi, gini aja Umi udah suka. Umi senang rumah yang kalau Umi berdiri bisa lihat semuanya. Ya orang damai memang begitu. Kalau bisa dia duduk-duduk, bisa lihat dapur, bisa lihat ruang tamu, ruang makan. Itu orang damai. Memang cocok tinggal yang kayak apartemen-apartemen gitu. Orang damai. Rumah besar setengah mati orang damai. Betul. Yang asli ya. Itu. Terus
kesannya penakut, kesannya. Kenapa? Karena menghindar. Ini sudah ada di kepala, tapi nggak usah dinyalain. Maksudnya boleh usah dinyalain, nggak usah diakses. Maksudnya diakses, nggak usah disebut-sebut. Ah, saya emang penakut, nggak usah, nggak usah. Ya, bicara yang baik-baik. Kamu orangnya tidak tegas ya? Emang saya tidak tegas. Itu nyala, Bu. Nanti dia jalan di batang otak, jalan ke sistem saraf. Kalau ada yang bilang, kamu orang tidak tegas. Bukan. Saya memelihara perdamaian. Iya dong, ngomongin yang bagus. Karena memang sudah ada di sini, biar dia jalan. Memang damai, saya bukan menghindar, bukan penakut. Saya memang orang damai. Makanya untuk orang damai, belajar sedikit tegas. Sehingga nanti dia akan menjadi orang damai yang tawadu. Iya. Anak yang kena narkoba pun 60% watak damai. Kenapa? Susah bilang tidak sama tekanan teman makanya saya ajarkan ya mereka untuk bilang tidak walaupun sudah make. Anak saya yang watak damai anak keempat, itu yang saya ajarin galak sedikit. Anak pertama memang sudah galak. Yang keempat galak sedikit. Nah, kalau kamu gini, lawan. Ibunya orang Bugis Palembang pula. Kalau kau begini, lawan. Nggak enak ibu, ya kalimatnya begitu. Ya sudah, gimana caranya kamu ngelawan? Ya kalau dia sudah lakukan 3 kali baru aku lawan. Ya nggak apa-apa, itu cara orang damai. Ngelawannya juga nggak seperti kakaknya yang bukan watak damai. Kalau kakaknya apa? Kalau dia maaf, nggak apa-apa, itu cara ya untuk menghandle ini. Setuju ya? Ya watak damai ya.